Prasetyo Bayu Adiawadana dari S1 Teknik Komputer Universitas Dinamika Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Integrasi Sistem Transaksi pada Vending Machine menggunakan Cloud MQTT. Penggunaan vending machine di Indonesia masih sangat kurang. Banyak dari masyarakat masih berpikiran bahwa vending machine itu ribet karena transaksinya menggunakan uang koin dan uang kertas sebagai sarana transaksi. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di toko-toko terdekat. Sedangkan pada masa pandemi saat ini, masyarakat itu dianjurkan untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Oleh karena itu, pada tugas akhir kali ini akan ditawarkan sebuah solusi yang mana sistem transaksinya menggunakan sistem transaksi cashless yang menggunakan eKTP sebagai media transaksinya dan MQTT sebagai sarana pengiriman datanya. Selain menarik peminat penggunaan vending machine, tugas akhir ini juga menyediakan fitur tambahan, yaitu fitur riwayat transaksi, sehingga dapat mempermudah proses transaksi itu sendiri karena pembeli dan penjual mampu melihat histori transaksi masing-masing atau mampu melihat histori dari setiap transaksi yang telah dilakukan. Sebelum melakukan pengiriman data atau transaksi dilakukan, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengecek koneksi antara database, apakah database sudah terkoneksi atau belum, dengan cara mengaktifkan SAM. Jika komputer atau PC sudah terinstall oleh SAM, maka bisa dilihat langsung di start menu, kita ketikkan SAM Control Panel. Nah, namun di sini saya sudah sediakan di folder shortcut. Tinggal buka SAM Control Panel. Nah, di sini yang kita lakukan adalah mengaktifkan aksi dari modul Apache dan modul MySQL dengan cara menekan tombol Start. Terbukti sudah terkoneksi itu, modul akan berwarna hijau seperti ini. Kemudian bisa juga dicek langsung ke database-nya dengan cara menekan tombol admin. Membuka browser dan masuk ke localhost phpMyAdmin. Di sini menandakan bahwa database sudah terkoneksi. Langsung saja mungkin kita siapkan database-nya, membuka database yang akan dipakai, yaitu database daftar pembeli dan database riwayat transaksi. Nah, gini. Selanjutnya, setelah mengaktifkan atau mengkoneksikan database, langkah selanjutnya adalah kita buka lagi, kita cek koneksi pada modul WiFi. Apakah modul WiFi sudah terkoneksi ke WiFi yang dituju dan terkoneksi dengan MQTT atau belum. Dengan cara membuka program penerima.ino ini. Di sini saya sudah membuka dan buka tampilan dari serial monitornya. Proses koneksi ke WiFi sudah berhasil. Di sini tulisannya connected to WiFi TA. Karena di sini saya memakai koneksi WiFi yaitu dengan nama SSID TA. Berarti koneksinya sudah berhasil. Yang selanjutnya koneksi ke MQTT. Di sini koneksi ke MQTT juga telah berhasil connected. Ini menandakan bahwa program dari modul WiFi atau modul WiFi yang berbentuk Node MCU sudah terhubung ke WiFi maupun sudah terkoneksi ke MQTT. Yang ketiga yang perlu disiapkan untuk melakukan transaksi selanjutnya adalah kita buka lagi shortcut. Di sini ada yang namanya program MQTT min vs.exe. Ini adalah program untuk membantu pengiriman data dari MQTT ke database. Jadi kita langsung buka saja. Nah, tampilan awalnya adalah berbentuk seperti terminal ini.
dengan ada tulisan program jembatan pengiriman MQTT ke database. Itu tadi 3 persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan transaksi, yaitu yang pertama mengkoneksikan database, dan yang kedua mengkoneksikan modul WiFi, yang ketiga adalah membuka program jembatan. Nah, setelah melakukan ketiga langkah tadi, baru selanjutnya kita dapat melakukan transaksi. Pertama-tama, langkah awal untuk melakukan transaksi adalah menempelkan eKTP yang sudah terdaftar ke mesin vending machine. Dari vending machine nanti akan mengirimkan data berupa UID menuju ke modul WiFi melalui komunikasi serial. Nah, dari modul WiFi akan dikirimkan ke MQTT yang kemudian akan diterima oleh program jembatan atau yang disebut program SISAP dalam bentuk konsul ini akan mengirimkan data ke database, yaitu tabel daftar pembeli. Di tabel daftar pembeli nanti program dari konsul SISAP tadi akan menanyakan UID dari KTP tersebut. Apakah UID itu tercantum dalam database ini atau tidak? Jika tidak, berarti artinya eKTP belum terdaftar. Namun jika sudah ada, maka eKTP sudah terdaftar dan akan langsung mengirimkan data yang berada di database ini sesuai dengan UID yang dipakai. Langsung saja kita coba. Untuk langkah pertama, kita lakukan tapping terlebih dahulu. Nah, di modul WiFi akan menerima UID dan UID akan dikirim ke program SISAP Console melalui MQTT, dan UID tersebut akan ditanyakan ke database apakah di database terdapat UID itu, dan ternyata UID-nya sudah ada, UID-nya ini. Nah, UID sama, yang berarti eKTP sudah terdaftar. Setelah itu, program konsol akan menanyakan data dari UID tersebut, yaitu data namanya Amal, kemudian saldonya di sini belum terupdate. Sebentar, saya refresh terlebih dahulu. Nah, untuk saldonya itu 465.000. Di sini keterima 465.000 juga. Kemudian, jika sudah mendapatkan data nama dan saldo, maka akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu penekanan tombol pada vending machine. Nah, saya akan ulangi lagi prosesnya karena tadi terlalu lama sehingga program langsung keluar karena tidak ada aksi dari pembeli. Jadi saya ulangi lagi. Nah, ini sudah terkirim kembali. Kemudian menunggu sampai layar LCD menyatakan silakan pilih makanan. Nah, ini berarti UID telah terdaftar atau eKTP sudah terdaftar. Dari sini langsung kita tekan tombol. Di sini saya akan memilih tombol A. Nah, setelah penekanan tombol, maka akan muncul jumlah makanan yang ada saat ini. Di sini jumlah makanan awal itu adalah 5 dan saya menekan tombol A. Nah, setelah proses pengambilan makanan selesai, karena tombol A yang saya tekan, maka makanan A akan berkurang. Di sini makanan A akan berkurang 1 buah menjadi 4 karena saya menekan tombol A. Dan saldo pun otomatis akan berkurang menjadi 460.000 karena harga satu makanan seharga Rp5.000. Jadi saldo yang mula-mula 465.000 akan berkurang Rp5.000 menjadi 460.000. Nah, kemudian data ini akan diupdate ke database. Di database otomatis di daftar pembeli saldo akan terupdate menjadi 460.000. Kita refresh. Nah, di sini sudah terupdate menjadi 460.000. Selain akumulasi saldo, program ini akan memberikan masukan kepada tabel jumlah makanan yang tadi kita sudah buka. Nah, ini tabel jumlah makanan, tabel riwayat transaksi, tabel riwayat transaksi. Kita langsung loncat ke transaksi terakhir. Nah, di sini pada pukul 23.30 itu sudah melakukan transaksi. Yang tadi jam 23.30 itu sudah melakukan transaksi dengan UID ini, nama Amal, dan makanan yang dipilih adalah A. Kemudian saldo terakhir adalah 460.000.
Proses selanjutnya adalah pengecekan pada aplikasi Android. Jadi selain dapat mengirim dan menyimpan data ke database, sistem ini juga memiliki riwayat transaksi dari aplikasi Android ini. Jadi tampilan awalnya yaitu tampilan login. Terdapat bar UID dan PIN untuk melakukan login. Jika ektp belum terdaftar, maka bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik tombol daftar yang ada di bawah tombol masuk. Sini saya coba untuk login, UID-nya 1 dan PIN-nya 1 3 kali, 2-nya juga 3 kali. Di sini saya login menggunakan akun owner. Selanjutnya saya klik tombol masuk. Nah, tulisannya login sebagai owner. Selanjutnya terdapat dua pilihan menu jika ingin login sebagai owner. Yang pertama yaitu menu makanan dan yang kedua yaitu menu riwayat. Saya akan coba langsung masuk ke menu makanan. Nah, di sini akan muncul menu baru yaitu jumlah makanan. Fungsinya adalah untuk memperbarui jumlah makanan yang ada saat ini. Nah, sebelum melakukan pembaruan, saya akan kembali terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan masuk ke menu riwayat. Nah, di menu riwayat ini terdapat riwayat transaksi dari keseluruhan transaksi yang telah dilakukan. Nah, seperti yang dapat dilihat, transaksi terakhir yaitu pada jam 23.30 dengan UID sekian atas nama Amal, dan makanan yang diambil adalah makanan A dengan saldo terakhir yaitu 460.000 seperti sebelumnya, dan makanan A berkurang 1. Ini update makanan A menjadi 4. Nah, saya akan kembali. Jadi makanan dapat berkurang melalui transaksi. Namun pembeli juga dapat update secara sendiri atau melakukan pembaruan secara pribadi dengan cara memilih menu makanan. Di sini saya akan mengganti makanan A menjadi 5, makanan B tetap 5, makanan C tetap 5, dan makanan D juga tetap 5. Kemudian saya pencet tombol perbarui jumlah makanan. Nah, pembaruan makanan berhasil. Cara mengeceknya kita bisa lihat kembali ke menu riwayat. Nah, di sini jumlah makanan A berubah menjadi 5, B5, C5, dan D5 seperti itu. Kemudian terdapat kelompok keluar untuk langsung logout ke menu login. Selanjutnya, saya akan login menggunakan akun customer. Di sini saya akan coba login menggunakan UID dari ektp Amal yang melakukan transaksi terakhir. Nah, UID-nya sekian dan PIN-nya itu 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini saya lakukan masuk. Login berhasil. Berbeda seperti riwayat transaksi yang dikhususkan untuk owner, di sini transaksi pembeli hanya menampilkan keseluruhan transaksi yang telah dilakukan oleh pembeli. Transaksi terakhir itu dilakukan pada jam 23.30 sama seperti tadi, dengan UID sekian dan atas nama Amal, dan makanan yang dibeli adalah A, saldo terakhirnya 460.000. Dan saya keluar. Yang terakhir adalah menu daftar. Pencet tombol daftar. Nah, di sini akan ada 3 taskbar, yaitu yang pertama UID, nama, dan PIN. Di sini saya akan mencoba untuk mendaftar. UID-nya 999887776665555 atas nama Dewa dengan PIN 123456. Selesai. Kemudian saya klik tombol daftar dan pendaftaran berhasil. Lalu selanjutnya kita cek pada database daftar pembeli. Di sini terdapat UID 999888777666655 atas nama Dewa dengan PIN 123456 dan saldo awalnya 0. Jadi proses pendaftaran sudah berhasil.